Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Lutfi Syafarudin dari kelas A407C, ingin mencoba mempresentasikan tentang teori penawaran dan keseimbangan. Apa sih teori penawaran? Teori penawaran adalah simetrik dengan anti permintaan. Jadi, dengan demikian kita tidak perlu memperbincangkan definisi tentang penawaran secara berkepanjangan. Penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu. Fungsi penawaran menurut Richard de Lipsy dalam bukunya yang berjudul An Introduction to Positive Economics mengemukakan fungsi sebagai berikut. Apabila harga kita menyatakan secara verbal, maka fungsi tersebut menyatakan bahwa jumlah sesuatu barang yang ditawarkan merupakan sebuah fungsi dari harga barang yang bersangkutan. Harga pasar kini dapat kita mempersatukan permintaan dan penawaran dalam hal mempersoalkan determinas harga pasar. Cobalah kita membayangkan sebuah pasar gandum seperti banyak terdapat pada kota-kota besar di Amerika Serikat. Contoh, pasar pada padi di negara kita kurang begitu cocok. Pada pasar gandum demikian terdapat banyak pembeli dan penjual yang ingin membeli dan menjual jumlah-jumlah sesuatu barang yang akan distandarisasi. Masing-masing orang membeli atau menjual fraksi kecil dari jumlah-jumlah yang diperdagangkan. Elastisitas penawaran sama pentingnya seperti elastisitas permintaan. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena dia mempunyai arti sama. Misalkan bahwa E merupakan simbol untuk elastisitas penawaran. S sama dengan perubahan relatif dalam jumlah sama dengan perubahan relatif dalam harga E. Juga merupakan koefisien elastisitas penawaran disebabkan oleh karena pada umumnya baik harga maupun jumlah naik dan turun bersama-sama. Elastisitas sempurna untuk permintaan dan penawaran. Setelah kita mempersoalkan tentang elastisitas permintaan dan penawaran, maka dapatlah kita memperhatikan pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual. Hukum penawaran. Dalam hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Macam-macam penawaran. Apabila ditinjau dari jumlah barang yang ditawarkan, penawaran dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penawaran perorangan dan penawaran kolektif. Teori keseimbangan. Keseimbangan pasar menurut Cobweb menjelaskan siklus harga dan produksi yang naik turun dalam jangka waktu tertentu, yang pada dasarnya dapat dibedakan menjadi siklus dengan fluktuasi yang jaraknya tetap siklus yang menuju titik keseimbangan. Siklus yang menjauh titik keseimbangan, kondisi keseimbangan terjadi di pasar tentunya menjadi relatif tidak stabil apabila ada kekuatan-kekuatan yang mendorong harga dan jumlah barang atau komoditas yang pada akhirnya akan mencapai keseimbangan baru. Persoalan keseimbangan, equilibrium. Ada seorang penulis yang pernah menyatakan bahwa keseimbangan merupakan sebuah konsep yang demikian penting hingga ilmu ekonomi modern dewasa ini seringkali dinyatakan sebagai ekonomi tentang keseimbangan. Sewaktu depresi besar melanda dunia internasional, terdapat keseimbangan antara penawaran dan keseimbangan yang bertenaga beli. Tetapi kekuatan membeli tersebut dan juga produksi rendah sekali sehubungan dengan jumlah pengangguran yang demikian besar. Pernyataan umum kedua perlu pula dikemukakan adalah bahwa teori titik keseimbangan tergantung pada asumsi yang merupakan titik tolak uraian. Tetapi asumsi-asumsi dalam model teoritik dapat menyimpang dari perilaku subjek-subjek ekonomi. Penawaran dalam situasi momentary equilibrium dianggap fixed. Penawaran dalam situasi momentary equilibrium dianggap fix.
Dalam periode jangka panjang penawaran masih dapat bertambah hingga tingkat tertentu. Dan dalam periode jangka panjang penawaran masih dapat bertambah. Dalam periode jangka panjang penawaran bertambah sebagai akibat bertambahnya kapasitas produksi. Keseimbangan ekonomi parsial dan keseimbangan ekonomi umum. Pada keseimbangan parsial, kita mempelajari sebagian dari keseluruhan ekonomi yang lebih besar. Jadi misalnya, keseimbangan pada sebuah pasar tertentu. Kita mempelajari situasi keseimbangan untuk bagian-bagian lain. Misalnya, pada pasar-pasar lain, sistem ekonomi yang bersangkutan, kita mulai mempersoalkan sektor tertentu yang ada dalam perekonomian yang bersangkutan. Katakanlah pasar kubis. Dan sektor tersebut kita namakan sektor A. Hal itu menyebabkan terjadinya perubahan pada sisa perekonomian bersangkutan. Sekian presentasi tentang teori penawaran dan keseimbangan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.